Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita bersatu hati. Mari kita naikkan doa-doa dan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah dan memuji Engkau. Kiranya Engkau berkati pujian kami. Yang kami naikkan tulus Tuhan dari hati kami untuk memuji Engkau Bapa. Sebab kami milik-Mu selama-lamanya Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian. Keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku
Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih sebab kau jadikanku milikmu, sebab kau berkati kami, limpah dengan kasih-Mu, limpah dengan berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pujian yang begitu indah pagi hari ini Tuhan. Dan kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu, saat dimana kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan bertumbuh dan terus bertumbuh setiap hari oleh kata-kata-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Kita akan belajar bagaimana hari-hari yang susah ini kita tetap menuai. Karena gereja memiliki tema yaitu tetap menuai di tahun yang kering ini. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan kelimpahan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan satu tokoh yaitu tentang Rut. Bagaimana kehidupan Rut, dia bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita tahu kehidupan Rut yang begitu menderitanya, suaminya meninggal dan dia harus pergi dari kotanya. Apa yang dilakukan Rut sehingga Rut menjadi orang yang diberkati Tuhan di tengah-tengah masa yang begitu sulit? Poin yang pertama, apa yang dilakukan Rut adalah dia setia dalam iman. Bahkan bukan hanya itu, dia setia terhadap mertuanya. Kita berbicara setia kita adalah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, kita akan membaca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Rut pasal yang pertama ayat 15 berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi jawab Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Oh Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya Rut tidak mau meninggalkan Naomi karena kesetiaannya kepada Naomi. Dia berkata, bangsakulah bangsamu, Allahkulah Allahmu. Rut tahu bahwa Naomi dari bangsa yang diberkati Tuhan, dia dari bangsa Israel yang begitu berlimpah. Dia tahu Allahnya adalah Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan kehidupan Rut yang mungkin menderita yang luar biasa, ditinggal suaminya. Tetapi Rut berkata, aku mau ikut engkau sampai maut memisahkan kita. Kesetiaannya kepada mertuanya Naomi begitu luar biasanya, sehingga Rut akhirnya diberkati Tuhan yang begitu luar biasa. Rut adalah bersikeras mengikuti Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia mau tetap mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus setia mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau berani berkata, Engkau Allah yang sanggup memberkati aku. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan memberkati di tahun-tahun yang orang-orang berkata susah, Bapak Saudara.
Kalau kita berbicara tentang kematian di mana suami dari Rut adalah mati. Tetapi hari-hari ini berapa banyak di antara kita yang mengalami kematian rohani kita, kematian usaha kita, kematian semangat kita, kematian daripada kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus berani bangkit, kita harus mampu untuk kita menjadi setia seperti Rut. Dia setia mengikuti Naomi. Kita harus setia juga mengikuti Tuhan kita. Sampai mahat memisahkan dikatakan Rut tadi. Kita percaya banyak jalan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Banyak jalan Tuhan akan memelihara hidup kita. Di mana kita berkata hari-hari ini susah, usaha sepi. Tetapi saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melimpahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selama Bapak Ibu Saudara mau setia mengikuti Tuhan. Sesuatu yang untuk mendapatkan hasil. Contoh ketika kita mendapatkan hasil 10, itu tidak harus lewat dari 1 tambah 9. Bisa 3 tambah 7, 8 tambah 2. Banyak hal untuk menuju mencapai hasil angka 10. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita melalui jalan apapun. Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membuka jalan berkat itu. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekeringan. Tuhan bisa memberkati melalui apapun. Pekerjaan kita, usaha kita. Selama kita mau berpengharapan, kita mau bergantung, kita mau beriman, setia iman kita kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya terobosan. Kita akan mengalami tuan. Berkat demi berkat akan kita tuai. Yang pertama adalah kita harus tetap setia kepada Allah, setia beriman kepada Tuhan, supaya hidup kita tetap diberkati di masa-masa sulit. Poin kedua, apa yang dilakukan Rut sehingga dia diberkati Tuhan? Poin yang kedua, Rut tidak malas bekerja. Di dalam Rut pasal kedua ayat 2-3, Rut pasal yang kedua ayat kedua sampai yang ketiga saya bacaan buat kita semua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah. Ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu Saudara, di mana hari-hari ini susah, tetapi kita melihat mungkin banyak orang berpasrah, sudahlah wes, zamannya susah. Aku gini wae. Aku udah mau bekerja, karena susah, apa-apa susah, sulit untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi di sini katakan bahwa Rut, dia tidak malas, dia bekerja. Begitu sampai di tempat orang Boas, dia langsung bekerja. Dia mengambil jelai tadi. Sama halnya kita, ketika kita mengalami hal yang sulit, ayo kita jangan pernah malas untuk bekerja. Kita minta Tuhan berikan hikmat, sehingga semangat, sehingga kita tidak malas, kita harus tekun bekerja. Berapa banyak di antara kita terkadang ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, kita tidak mau bekerja, terus kita pasrah dengan keadaan aja. Kita pasrah dengan apa yang kita punya saat ini. Tetapi sini harus kita belajar dengan Rut, di mana dia tidak pernah malas. Begitu sampai di negerinya Naomi, dia begitu langsung bekerja. Dia tidak malas, dia langsung pergi ke ladang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini mengalami kelesuan di dalam kehidupan kita, tidak bersemangat di dalam bekerja, tidak antusias di dalam bekerja, di dalam usaha, bahkan kita wes lah gini yang penting jalan dulu. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lebih giat lagi, kita lebih kuat lagi di dalam bekerja, sehingga Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita, sehingga apa yang dikatakan orang tahun-tahun susah kita boleh melaluinya
dengan sukacita. Kita melaluinya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita menuai berkat yang Tuhan boleh izinkan kita terima dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini kita alami, ayo kita sama-sama belajar. Kita terus beriman, setia beriman kepada Tuhan. Dan kita selalu semangat di dalam bekerja. Jangan pernah malas. Apapun pelayanan kita, jangan pernah malas. Tetap andalkan Tuhan. Apapun bagian kita, apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tahun ini adalah tahun penuaian di dalam kehidupan kita. Tidak ada tahun kekeringan sama sekali. Kita percaya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan kita yang saat ini, hari-hari ini merasa kita sudah mati tanpa ada harapan. Tetapi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkat itu akan dilimpahkan, berkat itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari menjadi berkat, menjadi rema. Kita belajar dua hal tentang Ruth. Yang pertama, dia adalah setia dengan imannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah dia tidak pernah malas untuk bekerja. Ayo Bapak Ibu Saudara yang saat ini pagi hari menyaksikan tayangan ini, kita bangun hidup kita bangun iman kita untuk tetap setia. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi saat ini, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap antusias dalam setiap pekerjaan kita senantiasa. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.